semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Nah, di video kali ini saya mau reading tentang bakat dan potensi yang kalian miliki, bisa juga passion atau gairah yang mungkin belum kalian sadari gitu. Nah, langsung saja kita reading hari ini. Satu, dua, dan tiga. Nah, untuk teman-teman silahkan memilih, ada PL 1, PL kedua, dan PL ketiga, mana yang paling menarik hati kalian. Seperti biasa, jika butuh waktu lebih silahkan di pause dulu videonya untuk memilih yang benar-benar menarik hati kalian gitu. Jadi silahkan melatih intuisi kalian mana yang merupakan PL kalian gitu. Oke, langsung saja kita ke PL pertama. Bakat dan potensi yang kalian miliki untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, yaitu Mother Mary, expect a miracle. Have faith that your prayer have been heard and are being answered. Oke, kita lihat apa sebenarnya bakat, potensi, dan passion teman-teman di file pertama. Oke, di sini ada The Mirror. The Mirror ini adalah hangman kalau di tradisional tarot. Kemudian Nine of Stone atau 9 pentacle, 9 pentacle. Dan ada Balance. Balance ini kalau di tradisional tarot adalah Temperance gitu. Nah, jadi di sini ada The Hangman, Nine of Pentacle, dan Temperance. Jadi teman-teman yang memilih file pertama ini memiliki bakat dan potensi yang sangat aman gitu. Dalam artian kalian itu memiliki pola pikir, mindset yang beda dari orang kebanyakan. Kalian bisa melihat peluang dari setiap situasi. Kalian itu cenderung lebih mudah melihat sisi baik dari setiap situasi dibandingkan orang kebanyakan gitu. Mudah untuk kalian menemukan kesempatan-kesempatan emas, meskipun itu di dalam kekacauan sekalipun, apalagi di dalam kemudahan ya. Jadi pikirannya itu out of the box gitu, beda daripada yang lain pikirannya. Jadi orang-orang dengan ide cemerlang yang mungkin ide itu tuh tidak terpikirkan oleh orang-orang pada umumnya gitu. Jadi seperti translator gitu, kayak pencetus, dimana ide-ide kalian itu brilliant, ide-ide yang baru, ide-ide yang fresh, ide-ide yang sangat diinginkan oleh masyarakat kita gitu. Nah, dimana ide ini sangat bisa untuk digunakan dalam mengejar material things gitu. Jadi untuk teman-teman yang memilih file pertama ini sangat mudah bagi kalian untuk mencapai kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan, material things lainnya lah. Ini sangat mudah ya, dengan berbekal kemampuan kalian berpikir out of the box gitu, pikiran yang ada aja gitu idenya gitu, brilian gitu idenya. Nah, dalam yaitu menurut fisik ya, kayak material thingsnya gitu. Nah, materialnya adalah kalian dibekali kemampuan manifestasi yang cukup baik atau bisa dibilang sangat baik lah gitu. Jadi
ketika kalian meyakini sesuatu, ketika kalian menginginkan sesuatu gitu, itu sangat mudah sekali untuk tercapai gitu. Ya mungkin karena kalian itu cenderung selalu bisa melihat sisi baik dari segala sesuatu ya. Jadi frekuensi otaknya itu baik gitu, nggak sering mikir negatif, nggak sering overthinking. Jadi ketika seseorang itu memiliki pola pikir yang cenderung selalu positif, selalu bisa melihat sisi baik dari segala hal, dia cenderung bisa tenang, cenderung bisa tenang aja, nanti juga pasti ada jalannya kok, nanti juga pasti dicukupkan gitu. Nah, keadaan tenang, mind state yang damai itu tadi, itu malah membuat manifestasi kalian itu lebih mudah datang gitu, karena kalian gak terlalu ngotot terhadap uang, kalian gak terlalu cemas gitu, malah itu yang akan menarik kesejahteraan buat kalian. Jadi teman-teman yang memilih file pertama ini gampang sekali menarik kesejahteraan dalam hidupnya. Satu, karena dia memiliki bakat cara berpikir yang nyeleneh tapi nyeleneh tapi dibutuhkan gitu sama dia cemerlang. Yang kedua, karena kalian itu senantiasa bisa untuk menjaga pikiran kalian tetap stabil, jadi manifestasi kalian, loa kalian itu justru lebih mudah tercapai gitu. Doa-doa kalian itu lebih mudah tercapai karena pikiran kalian itu cenderung harmonis gitu. Nah, bakat lainnya yang kalian miliki adalah kalian seseorang yang gak terlalu ngotot sama uang karena kalian ingin balance. Kalian seperti temperance ya, dia itu humanity-nya, kemanusiaannya itu tinggi gitu. Jadi nilai-nilai kemanusiaan dia, ingin membantu orang, ingin meringankan beban orang itu tinggi. Jadi keinginan kalian untuk membantu orang, keinginan kalian untuk turut mensejahterakan kemanusiaan itu membuat kalian justru semakin adem ayem gitu hidupnya, semakin tenang, semakin damai gitu. Nah, semakin keinginan kalian untuk membantu kemanusiaan itu semakin besar, nah justru kekayaan, kesuksesan itu makin mudah datang untuk kalian. Jadi ini tuh seperti siklus ya, karena pikiran kalian itu cemerlang, pikiran kalian itu out of the box, loa kalian lebih mudah tercapai, uang tuh datang terus gitu ke kalian. Jadi bukan kalian yang ngejar uang, tapi uang yang ngejar kalian gitu. Karena kalian itu seseorang yang pengennya tuh ngebantu orang, pengennya dengan ide yang kalian punya tuh sebisa mungkin itu bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kalau kita ngobrol tentang passion, berarti passion kalian itu adalah bidang-bidang pekerjaan ya yang di situ membantu banyak orang gitu, pelayanan masyarakat. Nah, ketika kalian terjun ke dalam bidang tersebut, itu kesejahteraan kalian justru akan aman, kesejahteraan kalian justru akan lebih mudah tercapai gitu. Gunakan bakat kalian dalam berpikir out of the box tadi, ide brilian kalian itu untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi masyarakat, pelayanan masyarakat. Nah, dengan begitu kesejahteraan keluarga kalian atau kesejahteraan pribadi kalian itu akan lebih aman, akan lebih mudah terpenuhi gitu ya. Ini untuk teman-teman yang memilih PL pertama. Jadi bakat dan potensinya ini sangat baik ya, aman lah gitu. Yang penting kalian tahu bakat kalian itu apa, potensi kalian itu apa. Nah, kembangkan di bidang itu. Jadi jika kita selaras dengan keadaan kita kan itu akan lebih enak gitu jalannya. Tidak melawan arus, tapi memanfaatkan arus itu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu. Ini untuk file pertama. Sekarang kita lanjut ke file kedua. Past life. Nah, situasi yang kalian hadapi saat ini melibatkan kenangan-kenangan, ingatan-ingatan, memori dari masa lalu. Bisa masa lalu di kehidupan saat ini, mungkin saat kalian kecil, atau di kehidupan yang lain, atau di past life gitu.
Mari kita lihat bakat, potensi, dan passion untuk teman-teman yang memilih pile kedua. Di sini ada 5 pedang. Kemudian The Great Bear. Nah, The Great Bear ini kalau di traditional tarot adalah Judgment. Nah, selanjutnya 5 pedang lagi, 8 sword. Di sini lebih kepada orang yang suka menegakkan keadilan gitu. Teman-teman yang ada di pile kedua ini mungkin sangat gerah, paling gak suka kalau melihat ada orang-orang yang teraniaya, ada orang-orang yang disakiti tapi gak bisa ngebales. Jadi teman-teman yang di sini tuh biasanya memiliki karakter yang tegas. Dia nggak punya rasa takut gitu, atau dia sangat berani, dan dia maunya itu pengennya tuh selalu menegakkan keadilan gitu. Kayak paling nggak suka ada orang teraniaya atau tertindas. Nah, mungkin bakat ini tuh bawaan dari lingkungan keluarga kalian yang memang keras orangnya, yang memang disiplin, atau mungkin juga ini dulunya di past life kalian adalah seseorang yang seorang ya penegak keadilan, entah itu di bidang hukum atau di bidang keamanan. Misalnya di hukum, di pengadilan, hakim, atau juga di keamanan seperti polisi, TNI, seperti itu. Jadi orang-orang yang pengennya itu meluruskan masyarakat kembali pada norma-norma dan peraturan yang berlaku, ya. Jadi paling tidak suka ada orang-orang yang melanggar hukum. Maunya itu ya semuanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Orang-orang yang tegas, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang keras, karena dia mau semua itu berjalan dengan baik. Jadi orang-orang yang sukanya menata masyarakat, bisa juga seorang pemimpin gitu, seorang pemimpin yang maunya menata masyarakat agar kembali pada kaidah yang diinginkan atau kembali pada norma dan peraturan yang berlaku. Jadi di sini tuh teman-teman yang lebih suka terlibat drama, lebih suka adu argumen, karena dia maunya itu kalau ini salah ya ini harus dibilang salah gitu, nggak boleh ditutup-tutupin gitu. Orang-orang yang lebih mengedepankan logika dibandingkan perasaan. Yang penting bener dulu, urusan perasaan orang itu nanti gimana. Kalau dia salah ya kita harus ngasih tahu kalau dia salah gitu, kalaupun itu bikin dia bakalan sedih gitu. Jadi nggak boleh nutupin kesalahan orang hanya demi menjaga hubungan tetap harmonis. Jadi orang-orang yang belak-belakan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani adu argumen, berani mengeluarkan pendapat mereka tanpa takut dijauhi teman atau tanpa takut nggak punya teman gitu. Jadi orang-orang yang berani walaupun dia sendiri ya dia bakalan speak up gitu. Jadi jika kalian merasa kalian masih takut untuk bersuara, untuk teman-teman yang memilih pile kedua ini, coba dilihat lagi sebenarnya apa yang bikin kalian itu nggak mau jujur atau nggak mau terbuka. Apakah itu inner child wound, karena mungkin dulunya kecilnya sering disalahkan, sering disuruh diem, diem jangan nangis gitu, atau ada hal lain yang membuat kalian takut speak up. Karena ketika kalian memilih pile kedua, seharusnya ini adalah kalian orang-orang yang berani speak up, yang nggak takut gak punya temen, gak takut jadi minoritas, karena kalian ingin semuanya itu berjalan sesuai norma yang berlaku gitu. Kalau salah ya dibilang salah, kalau benar ya dibilang benar gitu. Kalian sama sekali gak takut terlibat drama, gak takut adu argumen. Jadi setiap debat itu kalian berani gitu. Sementara itu kalau kalian ngelakuin salah, kalian juga gak takut untuk mengakui kesalahan itu.
Kalau orang salah ya dibilang salah, kalau diri kita yang salah, kita juga berani bilang, oke, aku yang salah, aku akan memperbaiki ke depannya, kamu yang benar gitu. Orang-orang yang gak takut mengakui kesalahannya karena dia ingin semua berjalan dengan sesuai norma yang berlaku lah gitu. Jadi orang-orang hebat yang sangat berani ya untuk bidang pekerjaannya ya mungkin di bidang hukum, lawyer gitu, atau bidang-bidang keamanan seperti polisi, TNI, bisa juga seorang pemimpin ya, seorang pemimpin di masyarakat gitu, atau pemimpin pemerintahan juga bisa. Ini akan sesuai dengan bakat dan potensi yang kalian miliki begitu. Sekarang kita lanjut ke file ketiga. Bakat dan potensi yang dimiliki untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Situasi ini ditangani dengan keadaan yang seadil-adilnya. Nah, jadi tentang apakah ini? Bakat dan potensi apa yang dimiliki oleh teman-teman yang memilih tebaran ketiga? Four Pentacles, kemudian Queen of Cups, kemudian yang terakhir ada Eight of Stone atau Eight of Pentacles. Seseorang yang menginginkan stabilitas dalam hidupnya, seseorang yang mungkin tidak terlalu menginginkan inovasi ya, tidak terlalu suka dengan improvisasi. Jadi orang-orang yang taat terhadap jadwal gitu, kayak orang-orang yang maunya itu sesuai rutinitas gitu. Kalau jadwalnya A ya harus A, B harus B, tidak. Orang-orang yang tidak suka improvisasi gitu, orang-orang yang maunya itu semuanya terstruktur. Seseorang yang maunya ya stabil, secure gitu, nggak mau terlalu keluar dari zona nyaman, maunya itu mengerjakan sesuatu yang dia ahli, yang dia kuasai gitu, cenderung takut untuk mencoba hal-hal baru. Misalnya dia kuliah di bidang pendidikan gitu ya, dia maunya berkarir di bidang pendidikan gitu. Misalnya dia di bidang kesehatan ya dia maunya di bidang kesehatan gitu. Jadi orang-orang yang maunya itu stabil, maunya secure ya atau aman, yang tidak mau keluar jalur gitu, gak suka improvisasi. Kalau misalnya dari pagi jam 8 jadwalnya apa, jam 9 jadwalnya apa, jam 12 jadwalnya apa, itu ya harus itu gitu. Tapi ketika kalian sudah menekuni bidang keahlian kalian itu, kalian akan sangat bisa ditempa gitu. Jadi kalian akan sangat bekerja keras di bidang yang kalian mau atau di bidang yang kalian kuasai gitu. Nih, jadi kalian itu sangat bisa untuk hard work, sangat bisa untuk ditempa di bawah tekanan itu kalian bisa, asalkan itu di bidang yang kalian kuasai gitu. Ketika kalian bekerja di bidang yang kalian kuasai, mudah bagi kalian untuk menghadapi tantangan apapun, menghadapi masalah dan problem apapun itu kalian akan sangat kuat gitu. Nah, sedikit saja ini keluar dari jalur atau keluar dari yang direncanakan, nah itu biasanya akan meleot, akan oleng gitu. Nah, tapi ketika itu adalah sesuatu yang kalian kuasai atau sudah kalian pelajari sebelumnya, kalian akan sangat handal atau kalian akan sangat hebat di bidang tersebut gitu. Jadi intinya untuk teman-teman yang memilih file ketiga ini, bakat dan potensi kalian adalah kalian sangat tahan terhadap tekanan, mungkin dibandingkan yang file pertama tadi ya, dia out of the box, tapi ketika dia ditempa sangat keras atau ditekan sangat keras, itu mereka cenderung gak bisa gitu, mereka cenderung lompat-lompat mencari ide-ide baru lainnya supaya gak terlalu sulit kehidupan mereka.
Tapi untuk teman-teman yang PL ketiga ini, kalian cenderung sulit untuk memulai hal baru, maunya tuh yang kalian ahli. Nah, tapi kalian sangat bisa ditempa, sangat bisa hidup di bawah tekanan tuh kalian kuat gitu. Nah, ketika kalian meskipun itu berat ya atau problemnya berat gitu, tapi ketika kalian menguasai bidang itu, kalian akan bisa menjadi sangat dewasa, sangat tenang, sangat damai gitu. Orang mungkin melihat, lo kok bisa sih kerja di bawah tekanan yang seperti itu gitu. Kalian santai aja, menurut orang lain itu tingkat kesulitannya misalnya 10 gitu ya maksimal. Tapi buat kalian itu ya masih 6, 7 gitu. Gak apa-apa kok, bisa. Soalnya kalian menguasai itu gitu. Nah, jadi mari kita lanjut ke kesimpulan. Ini tadi ada PL ketiga, kedua, dan salah, ini PL kedua, ini PL. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman untuk memilih PL pertama tadi, kalian adalah orang-orang yang punya pikiran yang out of the box, pikiran yang dipenuhi dengan ide-ide cemerlang, maunya tuh menjadi pelayan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, karena dengan kalian mengabdikan diri kepada masyarakat, di situ pula kalian akan mendapatkan kesejahteraan hidup. Jadi LOE kalian itu akan lebih mudah terwujud. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang PL kedua, bakat kalian ini merupakan bakat atau keahlian yang sudah kalian bawa entah sejak masa kapan, dimana kalian adalah seorang penegak keadilan, maunya tuh semua berjalan sesuai norma yang berlaku. Kalau salah yang dibilang salah, kalau benar yang dibilang benar, entah itu diri kalian sendiri atau orang lain. Kalian tidak segan mengakui kesalahan karena kalian mau semua berjalan sesuai aturan, terstruktur, terorganisir. Jadi tidak ada chaos gitu. Kalian paling tidak suka berantakan, paling tidak suka melanggar hukum gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang PL ketiga tadi, kalian adalah orang-orang yang tahan banting, tahan sekali di bawah tekanan, asalkan itu di bidang keahlian kalian. Jadi bisa bidang apa saja, asalkan itu bidang yang kalian kuasai. Nah, begitu reading kali ini tentang bakat dan potensi yang kalian miliki. Mungkin sudah kalian sadari atau belum kalian sadari, atau sudah kalian jalani tapi kalian kurang tune in gitu. Nah, jadi harapannya video ini bisa menambah kemantapan kalian dalam menjalani karir kalian, dalam menjalani aktivitas atau rutinitas kalian sehari-hari. Ambil baiknya, buang buruknya, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih.